Di balik gedung-gedung tinggi Jakarta awal 1990-an, ketika pembangunan dipuja dan angka ekonomi dipamerkan seperti mantra suci, ada satu nama yang bergerak dalam senyap namun menghantam negara dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namanya Edy Tansil. Bukan jenderal, bukan pejabat tinggi, bukan pula politisi yang berdiri di podium. Ia hanya seorang pengusaha, tapi di tangannya sistem perbankan negara menjadi mainan, hukum menjadi pintu keluar darurat, dan penjara berubah menjadi sekadar ruang tunggu sebelum kebebasan. Edy Tansil tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dan tumbuh dalam iklim Orde Baru, sebuah zaman di mana kedekatan dengan kekuasaan jauh lebih berharga daripada kepatuhan pada aturan. Di era itu, bisnis besar tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia selalu bertaut pada relasi, pada izin, pada kepercayaan yang diberikan bukan karena integritas, tetapi karena siapa yang dikenal dan siapa yang dilayani. Edy memahami betul hukum tak tertulis ini. Ia tidak melawan sistem, ia menyelaminya, memanfaatkannya, dan akhirnya menelanjanginya. Lewat perusahaannya Golden Key Group, Edy mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Indonesia, Bappindo, sebuah bank milik negara. Nilainya bukan ratusan juta, bukan miliaran kecil, angkanya melonjak hingga sekitar 1,3 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang pada masa itu terasa nyaris tak masuk akal. Mengalir mulus tanpa hambatan, seolah negara memang disiapkan untuk dirampok secara sah. Di ruang-ruang rapat berpendingin udara, tanda tangan dibubuhkan, dokumen disetujui, mata ditutup, hati dikunci, dan uang negara pun berpindah tangan, bukan dengan todongan senjata, melainkan dengan stempel dan map coklat. Inilah kejahatan paling rapi. Korupsi yang dilakukan dengan pakaian resmi, bahasa formal, dan senyum profesional. Namun setiap pesta pasti berakhir. Skandal itu akhirnya terbongkar. Media mulai menulis, publik mulai bertanya, dan negara yang selama ini terlihat gagah tiba-tiba tersadar bahwa ia telah dipermainkan oleh seorang pengusaha. Edy Tansil ditangkap, diadili, dan pada tahun 1994 dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Vonis itu terdengar berat, seolah keadilan akhirnya menemukan jalannya. Tapi keadilan di negeri ini seringkali hanya indah di atas kertas. Edy Tansil dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Penjara yang seharusnya menjadi simbol hukuman berubah menjadi babak baru dari drama yang lebih memalukan. Di dalam tembok tinggi itu, Edy tidak hidup seperti narapidana lain. Ia tidak berdesakan, tidak berkeringat, tidak mengantre air. Ia memiliki fasilitas, keleluasaan, dan yang paling berbahaya, jaringan. Dan pada suatu hari di tahun 1996, sesuatu yang tak pernah dibayangkan publik pun terjadi. Edy Tansil kabur, bukan melompat tembok di malam gelap, bukan menggali terowongan. Ia keluar begitu saja, melewati pintu dengan langkah tenang, seolah ia adalah tamu yang telah menyelesaikan urusannya. Indonesia terguncang. Bagaimana mungkin narapidana kasus korupsi terbesar bisa melarikan diri dari penjara negara? Pertanyaan itu menggema. Tapi jawabannya tenggelam. Ada penyelidikan, ada pemeriksaan, ada beberapa nama yang dikorbankan. Tapi satu hal jelas, Edy Tansil tidak mungkin kabur sendirian. Pelariannya adalah potret telanjang dari sistem hukum yang telah lama keropos dari dalam. Bagi rakyat kecil, penjara adalah akhir segalanya. Bagi Edy Tansil,
Penjara hanyalah gangguan sementara. Tahun-tahun berlalu, Orde Baru runtuh, krisis ekonomi menghantam Indonesia. Presiden berganti, reformasi dielulukan, tapi nama Edi Tansil tetap menjadi hantu. Ia buron, dicari, disebut-sebut, namun tak pernah banner-banner tersentuh, seolah ia lenyap ditelan bumi, atau lebih tepatnya ditelan oleh perlindungan yang tak terlihat. Baru pada tahun 2006, 10 tahun setelah pelariannya, kabar itu datang. Edi Tansil ditangkap di Thailand. Ia hidup di luar negeri, menjalani hari-hari yang jauh dari jeruji besi yang seharusnya menahannya. Penangkapannya disambut lega, tapi juga getir. 10 tahun negara membiarkan lukanya menganga. Edi akhirnya diekstradisi kembali ke Indonesia. Publik berharap bab terakhir cerita ini akan menjadi penebusan, bahwa ia akan menjalani sisa hukumannya, bahwa negara akan menunjukkan wibawanya, bahwa hukum tidak bisa dibeli selamanya. Namun harapan itu sekali lagi diuji. Di dalam penjara, waktu kembali menjadi lentur bagi Edi Tansil. Remisi demi remisi diberikan, pemotongan hukuman datang silih berganti. Hingga pada akhirnya, vonis 20 tahun itu menyusut drastis. Terlalu drastis, Edi Tansil akhirnya bebas. Jauh lebih cepat dari yang dijanjikan hukum. Tak ada pengembalian penuh kerugian negara. Tak ada pertanggungjawaban moral yang nyata. Yang tersisa hanyalah catatan, arsip, dan kemarahan publik yang perlahan lelah. Kisah Edi Tansil bukan sekadar cerita tentang satu orang korup. Ini adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bisa melindungi kejahatan, tentang bagaimana hukum bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tentang bagaimana negara bisa kalah oleh uang dan relasi. Ia menjadi simbol bahwa korupsi besar bukan hanya soal mencuri uang, tetapi mencuri kepercayaan rakyat pada sistem, pada keadilan. Pada makna hukuman itu sendiri, hari ini nama Edi Tansil mungkin tak lagi sering disebut, tapi jejaknya masih ada dalam skeptisisme publik, dalam setiap pertanyaan apakah hukum benar-benar adil, dalam setiap kasus besar yang berakhir dengan hukuman ringan, dalam setiap pelarian moral yang dilegalkan oleh prosedur. Edi Tansil telah bebas. Tapi cerita tentangnya seharusnya tidak pernah dibebaskan dari ingatan kita. Karena bangsa yang melupakan koruptor besarnya sedang menyiapkan panggung bagi koruptor berikutnya. Dan selama hukum masih bisa dinegosiasikan, selama penjara masih bisa ditawar, selama keadilan masih bisa dipotong-potong seperti vonis Edi Tansil, maka kisah ini bukan penutup. Ia hanyalah pengulangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengingat cerita-cerita penting yang tak boleh dilupakan.